Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi anak-anakku yang terkasih, para murid Sekolah Nasional Pusman Jusri, tingkat SD dan SMP, dan juga murid-murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Jumpa lagi kita dalam storytelling. Namun sebelum kita mulai storytelling, marilah kita mengundang Bell of Mindfulness. Kemudian kita breathing in, breathing out, sampai Romo mengatakan selesai. Mari kita mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, judul storytelling kita pada hari ini adalah The Other Pair. Ya, The Other Pair dalam bahasa Inggris, namun Romo lebih menerjemahkannya sebagai sepasang sepatu baru. Nah, ini kisah yang sangat menarik, sangat bagus sekali, ya, sangat mendidik. Sehingga konon katanya nanti ada videonya, video singkatnya. Video singkat ini berhasil memenangkan juara pertama untuk seluruh dunia. Video yang mengandung edukasi, mengandung pendidikan, nilai-nilai moral, nilai-nilai budi pekerti. Jadi judulnya adalah Sepasang Sepatu Baru. Nah, bagaimana kisahnya? Nanti kalian saksikan dulu. Kalian saksikan dulu videonya. Nanti setelah selesai kalian saksikan, Romo akan memberikan penjelasan supaya kalian bisa menangkap hikmah dan maknanya. Nah, sekali lagi, storytelling ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Nah, pada waktu Bell of Mindfulness, kalian duduk diam, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik lagi, hembusan, tapi dengan penuh perhatian. Nafas masuk disadari, nafas keluar pun disadari. Nah, kemudian pada waktu storytelling ini, tetap kalian duduk dengan baik. Nah, ini gunanya untuk membangun karakter yang baik, ya, menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, tata krama, moralitas, kedisiplinan, ya, dan lain sebagainya, nilai-nilai yang baik. Bila kalian ikuti, maka kalian tidak hanya cukup menjadi murid-murid yang pintar, cerdas, dan kreatif, tetapi juga murid-murid yang berkarakter, yang berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama. Ada sebuah peribahasa yang perlu kita ketahui, yaitu the end of education is character. Hasil akhir dari sebuah pendidikan itu bukan orang pintar, orang bodoh, ya, tetapi adalah orang yang berkarakter, orang yang baik, ya, yang berbudi pekerti, bermoral, tahu sopan santun, tahu tata krama, selalu berdisiplin, punya semangat kebersamaan, dan lain sebagainya. Nah, mari kita saksikan dulu tayangan filmnya, nanti baru Romo memberikan penjelasan atau ulasannya.
القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan film yang berjudul aslinya The Other Pair. The Other Pair itu pasangan-pasangan yang lain, maksudnya pasangan sepatunya. Nah, kisah ini singkat saja, yang menggambarkan di sebuah stasiun kereta api, itu negara-negara di sekitar Timur Tengah, ya, ada satu stasiun kereta api. Ada seorang anak kecil, anak miskin, ya, dia sedang berjalan, terus tiba-tiba sandal jepitnya yang memang sudah jelek, ya, memang sudah jelek, sandalnya ini putus talinya. Dia menepi, dia coba memperbaiki, tetapi tidak berhasil karena memang sandal itu sudah sangat usang dan kemudian sudah rusak. Ya, dia kelihatan agak kesal. Nah, di dalam keadaan demikian, dia lihat ada seorang anak laki-laki, ya, anak orang berada, anak orang yang mampu, yang sebaya dengan dia lewat di depannya. Dia lihat anak itu pakai sepatu baru sekali, bagus, berkilat. Dan anak ini mungkin juga sepatu ini baru dibelikan oleh ayahnya. Nah, sehingga waktu dia duduk di kursi di stasiun kereta api, dia keluarkan tisu kemudian mengelap sepatunya, mungkin kena debu atau kena lumpur di lap. Anak ini melihat, ya, dia ingin sekali, dia berpikir alangkah bahagianya kalau dia bisa memiliki sepatu seperti yang dimiliki oleh anak yang sebaya dengan dia tadi. Ya, nah, dalam keadaan demikian tiba-tiba bunyi lonceng, ya, bunyi lonceng tanda kereta api yang akan dia tumpangi sampai. Jadi kereta apinya sampai terus berhenti. Nah, biasa ya, orang tidak bisa antri, berbondong-bondong, bertolak-tolakan naik, termasuk anak ini. Sambil jalan dia masih ngelap-ngelap juga sepatunya karena memang baru. Ya, mungkin dia senang sekali mendapatkan sepatu demikian dari ayahnya. Nah, ketika mau naik tangga kereta api, tiba-tiba sepatunya ini lepas. Lepas, dia tidak keburu ambil lagi karena orang sudah berdesakan dari belakang. Naiklah di atas kereta api. Tetapi sampai di atas kereta api, tentu saja dia masih ingin mengambil sepatu yang kesayangannya tadi, yang dirawatnya baik-baik tadi. Tetapi tidak bisa. Ketika dia mau turun, tiba-tiba kereta api jalan. Ya, kereta api jalan, si anak
si anak yang miskin tadi lihat, wah ada sepatu tinggal, ya sayang sekali. Terus dia mendekat, dia lihat, wah saking pengen dia punya sepatu seperti itu, dia pegang sambil termenung. Tapi kemudian dia sadar, sepatu ini tinggal sebelah, sedangkan yang sebelah lagi masih dipakai oleh anak yang sebaya dia, yang kereta api sudah jalan. Timbul niat baiknya, nah, inilah paling penting. Timbul niat baiknya, dia ingin membantu mengembalikan sepatu yang tertinggal ini. Ya, dia kejar kereta api. Kereta api kalau jalan pelan-pelan makin lama makin kencang, sehingga tidak terkejar. Dia masih berusaha lemparnya sepatu ini. Ya, maksudnya supaya bisa ditangkap oleh anak yang sepatunya ketinggalan tadi. Dia juga melihat tuh sepatunya. Jadi waktu dilempar ternyata tidak sampai, cuma ngena dinding kereta api terus jatuh. Ya, waduh dia kesal sekali. Dia mau menolong, tetapi tidak berhasil menolong. Nah, anak yang dalam kereta api tadi tentu juga kecewa. Ya, sepatunya tinggal, tetapi rasa kecewa ini langsung berubah menjadi rasa yang bijaksana dia, arif, ya. Dia pikir kalau dia bawa terus sepatu ini juga tidak ada gunanya. Dia juga tidak bisa pakai lagi. Ya, mungkin rumahnya di kota lain. Nah, akhirnya dengan bijaksananya, dengan arifnya, ya, dengan kemurahan hatinya dia buka sepatunya terus dilemparkan ke anak miskin tadi. Nah, tentu saja anak miskin ini senang ya. Jadi akhirnya tadinya sepatu ini kalau sama-sama tidak bermurah hati, ya anak yang miskin ini tidak baik hati, anak yang kaya juga tidak baik hati, pasti sepatu itu akan terbuang sia-sia. Siapa ada orang mau pakai sepatu satu, kecuali kalau kakinya buntung. Ya, jadi akhirnya karena kebaikan hati mereka, ya karena sama-sama punya kebijaksanaan, kearifan, akhirnya sepatu ini bisa bermanfaat. Ya, jadi kebetulan lagi anak yang miskin ini sandalnya sudah rusak. Alangkah bahagia kita bisa rasakan betapa bahagianya bisa mendapatkan sepasang sepatu baru yang memang diberikan, bukan dia ambil secara tidak baik, ya bukan dia ambil secara tidak jujur, tapi karena diberikan karena ketulusan hati seorang anak yang orang kaya tadi. Nah, anak-anak sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Yang bisa kita ambil dalam kisah ini adalah kita ini harus saling peduli, saling tolong-menolong. Jangan malah saling iri hati, saling menyakiti, ya saling iri, saling dengki, jangan. Ya, kalau kita berpikir demikian, pasti anak yang kaya ini tidak mau kasih sepatunya. Biarlah, daripada dia dapat, mending sama-sama tidak dapat. Nanti sepatu yang sebelah lagi mungkin dibuang aja di tong sampah di sungai, sehingga tidak bisa bermanfaat. Nah, itu pola pikir orang yang tidak baik. Nah, kalau kita selalu belajar karakter yang baik, budi pekerti yang baik, hal ini bisa saja kita lakukan dalam banyak hal. Ya, ada orang-orang mungkin karena membutuhkan pertolongan kita, atau barang-barang yang mungkin kita tidak perlu, kita tidak berguna, tapi bagi orang lain berguna. Jadi ini adalah cerita ini menggambarkan bagaimana kebaikan hati, ya ketulusan hati. Yang satu mau menolong, walaupun tidak berhasil menolong, tetapi yang tadi mau ditolong, walaupun tidak sempat menerima pertolongan ini, tapi dia sudah melihat bagaimana ketulusan hati si anak yang miskin tadi. Nah, sehingga dia kasihkan sepatunya, mungkin dia juga bahagia. Dan pasti papanya bisa belikan lagi sepatu yang baru. Sedangkan anak yang miskin ini tentu sangat bahagia sekali karena mendapatkan sepasang sepatu baru. Nah, Romo berharap kalian semua menjadi anak-anak yang punya ketulusan hati yang baik, bijaksana, mau menolong, ya saling membantu, saling peduli, saling berbagi. Nah, demikian saja apa yang dapat Romo sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ya, tidak hanya menjadi murid-murid yang pintar, cerdas, dan kreatif perlu, tetapi lebih perlu lagi adalah anak-anak yang berkarakter, berbudi pekerti, bermoral, tahu sopan santun, dan tahu tata krama, serta berdisiplin. Ya, demikian saja. Terima kasih. Marilah kita dengarkan lagi Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak
3 kali sampai bunyi belnya hilang dari pendengaran.